Yang pasti satu yang perlu dicatat adalah keselamatan atau kepentingan pasien itu adalah hukum yang tertinggi. Artinya apa? Memang betul bahwa ada kasus di sana. Kami mendorong kepada pemerintah daerah, ya, pemerintah pusat dalam hal ini kementerian, kami juga di provinsi agar layanan kesehatan ya tetap harus segera berjalan. Strateginya pemerintah seperti apa yang penting berjalan? Harus dilakukan. Kita perlu duduk lakukan fokus grup diskusi bersama-sama agar pelayanan di distrik. Saya luar biasa karena begini, di Alama itu walaupun dia distrik yang jauh, laporannya itu luar biasa. Hari ini pertemuan itu laporan malaria muncul loh. Laporan malaria, tadi kita diskusi di dalam. Di tempat itu walaupun ya hanya perawat, petugas dan sebagainya, itu laporannya mereka pakai. Jadi sedikit ada keprihatinan bagi kita ya. Tapi ya kita tidak boleh menangisi masalah. Yang kita harus buat langkah apa yang kita buat ke depan. Pemerintah, gereja, pihak adat, kita harus duduk sama-sama. Selesaikan ya semuanya. Ya pemerintah ya keamanan toh. Iya betul. Kita bicara, kita harus duduk selesai. Kita harus berpikir. Kalau kita tidak melakukan, ada hak-hak dasar dari masyarakat yang kita tidak penuhi. Hukum tertinggi yang tadi Bapak bilang. Hukum tertinggi itu adalah keselamatan warga. Keselamatan warga itu akan. Kalau di rumah sakit, keselamatan pasien itu hukum yang tertinggi. Jadi mari kita duduk sama-sama. Saya tidak akan masuk di urusan-urusan yang lain, tapi saya sebagai kepala dinas yang diberikan tanggung jawab, kita harus pikir bersama bagaimana layanan kesehatan di situ harus jalan. Sesegera mungkin harus dijalankan. Dan saya terus membangun. Hebat dokter, kami punya kepala dinas di sini, ada masalah selalu berkomunikasi. Saya waktu kejadian juga sempat bertemu dengan mereka, berdiskusi. Saya bertemu dengan saya punya anak-anak semuanya, cerita mereka punya masalah, diskusi dengan saya. Ya kita, ya yang pertama kami bisa bantu itu adalah kami akan berupaya untuk ada trauma healing untuk mereka ini. Dan dalam kondisi hari ini ya memang kita belum bisa paksa mereka untuk, karena kita harus mengerti juga kondisi psikis mereka. Tetapi saya bilang kepada kepala dinas, secepat mungkin layanan kesehatan harus jalan. Tidak bisa tidak, karena di sana ada ibu mau melahirkan, ada anak-anak yang sakit, ada dan sebagainya. Kita harus pikir itu sama. Semua orang harus terlibat. Masalah kesehatan itu bukan hanya urusan dinas kesehatan, tetapi urusan kita semuanya. Ya, kejadian yang terjadi di Alama itu dalam 3 bulan ini, dalam 3-4 bulan ini adalah kejadian yang ketiga. Kejadian yang pertama, ini khusus untuk saya punya petugas kesehatan ya. Yang pertama di rumah sakit Paniai. Yang kedua di rumah sakit Mulia. Dan yang ketiga terjadi di Alama. Bahwa memang tidak ada kasus kematian. Tetapi yang namanya tindak kekerasan itu banyak. Ada kekerasan verbal, ada kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikologis. Nah, petugas-petugas kami yang ada di lapangan mengalami kondisi seperti misalnya kejadian yang di Alama kemarin itu jadi trauma kan tidak untuk kita punya petugas, jadi trauma. Kejadian yang kemarin yang ada di di Paniai di Bayi Mulia. Jadi betul-betul dalam beberapa pertemuan itu saya menitipkan ya kepada pemerintah daerah, petugas-petugas kesehatan kita. Setiap kali ada kejadian seperti begitu, pasti Ibu Gubernur meminta saya langsung bertemu. Di Paniai, saya bertemu langsung dengan dokter-dokter. Di Mulia, saya bertemu langsung. Tujuannya itu cuma satu itu. Memberi penguatan kepada mereka dan meyakinkan mereka bahwa jangan kamu keluar. Dalam kejadian seperti begitu ada saja keinginan. Tidak semuanya. Ada beberapa yang aduh Pak Dokter kami keluar, saya bilang tolong. Nah, kalau keluar terus siapa yang memberikan pelayanan? Mencari dokter spesialis itu pekerjaan yang sangat susah. Jumlah spesialis terbanyak itu ada di Mimika. Yang kedua di Nabire, yang ketiga di Paniai, yang keempat di Mulia. Di Deya itu hanya ada 1. 3 tempat itu tidak ada dokter spesialis sama sekali. Di Dogiai, di Puncak, dan di Intan Jaya itu tidak ada. Nah, ketiga daerah ini, ketika dokter spesialis, apa yang kami buat? Kami memperbaiki sistem rujukannya. Jadi karena ada kasus yang harus membutuhkan tenaga, karena tidak ada spesialis, sudah kami rujuk.
sambil menunggu ada orang yang mau datang bekerja. Jadi apa poin yang saya mau sampaikan bahwa kesehatan itu adalah satu bidang yang tidak ada urusan dengan politik, dengan urusan-urusan yang lain. Tugas kami itu adalah kemanusiaan. Sekali lagi ada asas yang tadi saya bilang, keselamatan warga itu adalah hukum yang tertinggi, keselamatan pasien itu adalah hukum. Itulah tempat di mana kami bekerja. Bekerja di situ, itulah sumpah kami sebagai seorang tenaga medis. Mari dukung kami. Jaga kami, semua, siapa yang menjaga kami? Masyarakat jaga kami, gereja jaga kami, adat jaga kami. Kalau tidak jaga kami terus bagaimana? Begitu. Waktu kejadian di Mulia dengan Pania itu berapa lama sempat berhenti pelayanan di sana, Pak? Pertama tidak. Kalau di Pania itu hampir 24 sampai hampir 1,5 hari. Oh, hanya berhentinya begitu? Ya. Terus kemudian di Puncak itu mungkin sekitar hampir 1 hari berhenti. Tapi bukan persoalan berhenti tidak berhentinya. Yang kita diskusikan ini adalah kondisi traumatik daripada petugas-petugas nakes. Itu yang perlu betul-betul kita jaga. Mari, saya pada kesempatan ini hanya berharap bahwa kita sama-sama bahwa menjaga petugas kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab daripada pihak dinas kesehatan, aparat, tapi semuanya kita jaga. Ya, petugas kesehatan kita, bayangkan mereka bekerja terus mencari dokter spesialis itu tidak gampang, apalagi suruh datang bekerja di daerah yang saya selalu mengatakan ada masalah keamanan. Mencari mereka tuh mencarinya agak susah. Jadi kami titip ya petugas kesehatan kepada kampung, adat, gereja, warga, jaga mereka karena mereka tuh kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan pelayanan.